Perkenalkan saya Febri Nathanifula dengan NIM 210201100046. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan laporan akhir pemagangan dengan topik aktivitas pengendalian internal dalam mengolah data rekapan penjualan LPG pada klien di kantor konsultan pajak Indonesia. Adapun hal yang latar belakang saya untuk mengambil topik penelitian ini yaitu di era canggih teknologi sekarang. Kita tahu seluruh perusahaan dagang mulai bersaing untuk mendapatkan keuntungan lebih, sehingga poin penting yang seharusnya menjadi acuan dalam perusahaan terkadang sering dianggap sepele. Untuk itu, pengendalian internal terhadap kinerja operasional perusahaan sangat penting diperhatikan untuk memberikan jaminan yang wajar, baik dalam pengungkapan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan penilaian pada kinerja perusahaan yang harus efektif dan efisien. Dan ada pun 3 poin penting yang menjadi tujuan penelitian pada topik ini, yaitu yang pertama untuk mengatasi ketidaksesuaian data atas pencatatan penjualan dengan data penerimaan atau kas masuk. Kenapa hal demikian? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, yang kedua, memberikan pengendalian yang lebih efisiensi terhadap pengolahan data rekapan penjualan, yaitu data penerimaan melalui rekening koran. Kenapa demikian? Itu juga nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang ketiga, tujuan penelitian yang terakhir, yaitu memberikan penyelesaian sederhana yang bisa dilakukan, seperti melakukan ekualisasi data ataupun penyelarasan data, dan membuat rekapan ulang data dengan perbandingan SPT PPN yang terlapor yang sudah dilaporkan oleh klien. Nah, berikut adalah sekilas profil singkat mitra magang. Bisa kita lihat di sini adalah logo dari kantor konsultan pajak Ebenezer Semangat atau yang biasa disebut dengan Benefo Consulting, di mana KKP Ebenezer ini adalah salah satu perusahaan berkembang di jasa akuntansi yang memiliki visi menjadi konsultan pajak terbesar dan terpercaya, yang membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh klien, baik dalam pelaporan keuangan hingga konsultasi terkait hal permasalahan pajak. Dan kantor konsultan pajak Indonesia memiliki struktur organisasi dimulai dari manajer partner dan advisor, kemudian ada tax supervisor dan tax staff, kemudian ada bagian transfer pricing document, ada bagian accounting dan HRGA staff. Dan apa kegiatan bisnis dari Benefo Consulting? Yaitu yang pertama adalah penyusunan TP-Doc atau transfer pricing document, kemudian ada konsultasi perpajakan, jasa asistensi pajak, jasa telah perpajakan atau BDR, dan jasa akuntansi. Berikutnya, kegiatan magang. Nah, kegiatan magang apa saja yang saya lakukan selama proses magang? Itu ada 3 bagian atau 3 hal besar. Yang pertama adalah penjurnalan rekening koran klien. Nah, di mana penjurnalan rekening koran klien ini menggunakan sistem atau software GMY yang bisa melakukan atau membantu untuk melakukan jurnal atau untuk membuat penjurnalan dengan cepat dan mampu membuat atau membantu dalam membuat besar lebih efektif dan efisien. Nah, di mana penjurnalan rekening koran dan klien ini ya penulis akan menjurnal berdasarkan transaksi yang tercantum. Nah, kemudian yang kedua adalah merekap data penjualan klien. Nah, kenapa harus merekap data penjualan klien? Nah, data rekapan penjualan klien kebanyakan kurang atau beberapa nominalnya tidak ada transaksinya, sehingga harus melakukan data-data lagi yang lebih rapi serta menghitung dan mencocokkan angka dan pada rekening koran klien sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Nah, yang ketiga adalah kegiatan ekualisasi data klien. Kegiatan ekualisasi data klien ini adalah kegiatan yang dimana melakukan penyelarasan kembali antara seluruh data atau software yang diberikan oleh klien dengan data yang sudah direkap kembali oleh pihak konsultan. Bisa kita lihat pada tabel ini, GL1 ini adalah angka yang didapatkan oleh penulis dari rekening koran klien. Nah, SPT PPN adalah angka yang sudah dilaporkan oleh klien dalam masa kebetulan pada rekapan penjualan LPG ini. Saya mengambil sampel mulai dari masa Januari hingga Mei dengan angka yang berbeda-beda setiap bulannya. Total penjualan yang berbeda-beda setiap bulannya, ada yang naik, ada yang turun, bahkan ada yang merosot. Pada rekapan data penjualan klien tercatat yang sudah terlapor pada SPT PPN dari masa Januari hingga Mei, total penjualan klien sebesar 4.196.400.000 rupiah. Dua produk atau dua item itu LPG dan BBM, dan untuk penelitian kali ini saya membahas terkait LPG. Oke, kita lanjut. Ketidaksesuaian di mana yang mengakibatkan penjualan klien untuk penjualan LPG ini. Pada rekapan klien ini dinyatakan bahwa penjualan selalu habis stok, tapi yang masuk di rekening koran tidak sesuai dengan berapa banyak penjualan yang tercatat, sehingga berpotensi total penjualan LPG meningkat berbanding 2:1 dari penerimaan yang diterima. Itu penjualan yang terdapat pada laporan klien, disebut pada sampel dari SPT PPN.
besar daripada angka yang sudah dijurnal berdasarkan data kalian. Sehingga saat melakukan ekualisasi yaitu perhitungan selisih, dapat selisihnya dengan penjumlahan yang sudah dilakukan oleh penulis dengan menggunakan software GMI yang kita dapatkan dari hasil penjumlahan menggunakan sistem GMI. Nah, yang dipublish pada sistem GMI ada 6 transaksi penjualan klien dari penjualan yang sudah didapatkan dan adalah selisihnya, sehingga total selisih dari hasil penjualan ini sebesar 806.195.996, dan sedangkan total penjualan yang tercatat berdasarkan data sebesar 3.359.704.540. Ya. Setelah melakukan ekualisasi hasilnya akan sama dan sesuai. Apa yang bisa terjadi? Nah, ini bisa terjadi karena kita sudah melakukan internal control kegiatan ekualisasi, ya, di mana data yang ada pada sistem jurnal GMI kita melakukan regional untuk kebatalan posting. Nah, seperti kita mengambil atau kita memilih transaksi fiktif, di mana keterangan transaksi yang tidak jelas itu uang masuk dari siapa dan uang masuk itu untuk siapa. Nah, pada rekening koran bisa diinfo pada rekening koran, ya, rekening koran yang tercetak, uang keluar itu akan tercatat pada debit dan uang masuk akan tercatat pada sisi kredit. Nah, maksudnya adalah transaksi yang tidak jelas. Apa sih itu transaksi fiktif? Nah, transaksi fiktif ini adalah transaksi yang tidak jelas keterangan uang masuknya itu untuk apa, tetapi dengan nominal material. Nah, jadi salah satu persyaratan yang penulis untuk melakukan internal control kegiatan ekualisasi untuk mendapatkan angka yang sesuai itu nominalnya berkisar dari 1,2 juta ke atas, dan ini tidak boleh kurang. Ya, angka 1,2 juta ini tidak boleh kurang dan harus minimal 1,2 juta ke atas, sehingga angka yang material tidak menjadi penemuan kembali oleh audit. Pembelajaran hal baru seperti yang didapatkan oleh penulis di tiga bagian, yang menggunakan software GMI, yang mana ternyata bukan ada aplikasi internet saja, ternyata ada aplikasi GMI yang bisa membantu kinerja kita atau pekerjaan kita menjadi mudah lagi dalam membuat penjurnaan, dalam membuat buku besar. Sama dengan menggunakan Accurate, kita terlebih dahulu harus membuat atau memasukkan database perusahaan secara sederhana dan mudah, sehingga saat membuat penjurnaan kita tinggal mengikut perkiraan apa yang akan kita gunakan. Nah, kemudian mengalami kasus Tikidok, ternyata dalam transfer pricing dokumen, ya, kita bisa menemukan banyak sekali hal-hal yang menyimpang, ya, seperti manipulasi angka-angka pembelian, angka penjualan, dan selama mengalami kasus transfer pricing dokumen ini, penulis bisa mengetahui secara dasar dan langsung bagaimana sebenarnya penyampaian laporan terkait harga jual dan beli yang dilakukan oleh perusahaan dagang dan maupun yang dilakukan perusahaan manufaktur. Kenapa mengalami kasus Tikidok? Karena tadi salah satu kegiatan bisnis magang, bisnis mitra magang, yaitu OKKP yang dengan konsultan ini adalah transfer pricing dokumen, transfer pricing dokumen. Nah, kegiatan atau pembelajaran hal baru kedua adalah mengetahui perhitungan harga jual untuk LPG dan BBM. Ini tidak semua orang tahu. Mungkin apabila orang tahu, mereka mungkin tidak bisa melihat langsung dipotong transaksinya. Nah, kebetulan selama proses pemagangan, ini saya bisa melihat langsung berapa sebenarnya besar tarif, ya, potongan biaya dulu untuk pusat, di mana LPG sebesar 0,2%, BBM sebesar 0,3%. Selanjutnya adalah simpanan transaksi. Kesimpulan yang bisa saya angkat dalam penelitian ini, mungkin bisa sejalan untuk sebenarnya yang baik. Dengan saling bagus pemagangan, dan siapkan untuk bekerja kepada saya soal realisasi dengan baik dan terarah pada suatu indikator, kemudian membuat berinteraksi sesuai dengan dunia kerja, siapkan risiko pemeriksaan pajak KKP. Dan ternyata setelah penyusunan strategi ini, internal control sangat penting. Dan memang semua kegiatan-kegiatan kita lakukan, baik dalam perusahaan maupun kegiatan sehari-hari, itu pasti akan ada yang mencapai sesuatu harapan atau tujuan yang kita. Dan ada beberapa saran yang bisa saya berikan kepada semua orang. Yang pertama mungkin khusus untuk para bisa memperoleh lebih lengkap data dan pencatatan yang diberikan, transaksi yang lebih rapi lagi, dan mungkin harus memang disesuaikan dengan sebaiknya sudah terlapor, sehingga pihak konsultan dapat lebih mudah melakukan analisis data dan membantu
pertemuan kemarin terdapat beberapa trouble atau kendala, ya dimulai dari sistem error atau device error sehingga mempengaruhi database klien yang sudah tersimpan di salah satu device utama dan menghambat proses kinerja karyawan proses perusahaan. Ya, dalam mungkin bisa mencari komunikasi yang lebih baik lagi untuk karyawan yang lebih humble lagi sehingga produktivitas kita menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk refleksi diri sendiri, penulis mengambil kemampuan untuk istirahat nomor untuk kerja nyata yang selama bersemangat ini aku baru yang aku buat saya sendiri penyesuaian diri secara tim maupun sekian hari presentasi laporan akhir saya mohon maaf apabila ada pernyataan yang salah atau saya mohon maaf dan bisa disampaikan kritik